lah Arsenal kadang-kadang bikin sulit dirinya sendiri ya kan. Gue nggak ngerti. Ya untung ada Calafiori. Iya. Ya. Tapi kalau gaya bermain ini tetap seperti ini Manchester United dengan lawan Rangers kan juga menangnya sulit ya. Ya lu gimana untuk bisa lebih naik lagi gitu di posisi di peringkat ini gitu. Liverpool, Manchester City, dua klub besar yang menang meyakinkan. Oh ya. Spurs dan Chelsea, dua klub besar yang ya gue nggak mau bilang memalukan tapi yang merana gitu kan. Iya, sementara Arsenal dan Manchester United, dua klub besar yang beruntung tanda kutip ya bisa menang. Buat kalian yang masih merasakan liburan dari long weekend kemarin sampai pada hari ini dan juga mungkin yang besok masih libur juga, sudah disajikan match dari Premier League di match week ke-23 dan kayaknya minggu ini menjadi minggu yang cukup happy dan cukup bahagia ya untuk para fans Manchester United karena berhasil menang di kandangnya Fulham dengan skor 1-0 dan kemarin juga di Europa League menang. Tapi bagaimana kabar dari fans Chelsea yang kalah di big match kemarin, itu akan dibahas di halftime break. Bersama gue Dev Refli kembali berdua bersama Bang DJ. Nih, dari tadi Dev buka acara kita yang ini tuh 8 kali ya, saking suasana haru biru ya kan Chelsea kan. Dev, tapi lu tadi buka dengan Manchester United. Betul. Gue tuh ada cocok logi. Ini cocok loginya gue juga kaget gitu ya begitu. Kagetnya gimana? Jadi begitu laga Fulham ketemu Manchester United berakhir, ya kan? Yeah. Ini ada cocok logi antara Manchester United dengan Arsenal. Jadi dua klub besar ini sama-sama merah, sama-sama lolos dari lubang jarum, alias menang dengan cara yang ya agak sulit lah. Menangnya skornya sama 1-0 di kandang lawan. MU menang di Craven Cottage, ya kan? Yeah. Arsenal dapat 3 poin di Molineux Stadium. Nah, cocok loginya itu adalah si pencetak gol yang namanya Lisandro Martinez dan Ricardo Calafiori. Ya. Sama-sama dua pemain belakang. Yeah. Oke. Dan lu tahu mereka berdua musim ini udah sama-sama nyetak 2 gol. Oke. Ya, 2 gol. Lisandro Martinez punya 2 gol, Calafiori punya 2 gol, dan menarik kayak kedua pemain ini cetak golnya adalah di kandang lawan. Satu gol lain Calafiori itu dicetak di Etihad. Di Etihad ya. Lawan Manchester City. 2-2. Yeah. Nah, kalau Calafiori nyetak gol di kandang Etihad, di kandangnya Manchester City, Lisandro Martinez juga ngejebolin gawang klub besar Liverpool di Anfield. Skornya 2-2. Iya kan? 2-2. Dan yang menariknya, baik Lisandro Martinez dan Ricardo Calafiori mencetak gol pertamanya musim ini di pertandingan ketika klub mereka bermain dipimpin oleh wasit yang sama. Namanya Michael Oliver. Itu cocok loginya. Nah, khusus Calafiori, 2 golnya itu baik di kandang Molineux maupun di Etihad, itu dua-duanya juga dipimpin oleh Michael Oliver. Oke. Dan menariknya saat Calafiori cetak gol, Arsenal mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. 10 orang. 10 orang. Oh iya benar. Iya kan? Sebelumnya kan Leandro Trossard waktu Manchester City. Ya, Trossard. Di kartu merah. Iya, benar. Kemarin kan si Lewis Skelly. Iya. Iya kan? Nah, cocok logi itu cuma ada di halftime break. Keren. Iya kan? Buat para sobat Kompas, di yang lain tuh kagak ada. Betul. Di pemain belakang gila. Itu untuk membuka. Sip. Ya kan? Kalau Chelsea ya udahlah. Iya nih, jadi menurut lo gimana Bang DJ? Mulai dari MU atau Chelsea dulu? Terserah lu yang dari Chelsea juga boleh. Oke, kita bersedih-sedih dulu, nanti bersenang-senang kemudian. Dari siapa yang seneng? Kang Iwan. Iya, fans MU lah. Jangan dipuji, tadi Obi bilang, "Bang, MU menang tapi enggak usah dipuji, Bang. Besok lawan Crystal Palace bisa drop lagi ntar." Tar dulu. Iya kan? Tar dulu nanti itu kita bahas. Iya, jadi enggak usah dipuji katanya. Gue mau berangkat dari Manchester City lawan Chelsea dulu Bang DJ. Main di Etihad
di awal-awal Chelsea sudah menggempur ya, maksudnya udah memberikan high press yang cukup tinggi kepada City dan terbukti debut dari Abdul Qadir Husanov ya. Yang sangat mungkin bisa dibilang nggak semulus itulah gitu. Hanya bermain praktis 50 menit dan di debutnya mendapatkan kartu kuning pertama plus blunder pertamanya yang menghasilkan gol kepada Noni Madueke di situ. Tapi ya setelah gol pertama dari Chelsea tercipta seperti biasa, ya itu penyakit Chelsea yang gue bilang di kemarin Bang, namanya ketika dia udah unggul, lo nggak bisa untuk terus mempertahankan kemenangan lo atau menambah keunggulan, malah lo membiarkan lawan lo untuk mengambil inisiatif dan akhirnya mendikte permainan ya. Iya. Ya itu sebenarnya kalau kita mulai dari laga itu menarik kan Dev ya. Ada 2 pemain debutan Manchester City yang ditransfer di musim dingin ini, dimainkan sebagai starter. Langsung Abdul Qadir Husanov, Uzbekistan ya. Uzbekistan, dan satu lagi adalah Umar Marmoush, pemain Mesir yang dibeli dari Eintracht Frankfurt. Ya kan. Ya kalau lo tadi bilang ya ini menjadi debut yang barangkali akan selalu diingat oleh Abdul Qadir Husanov. Tetapi kan dalam konferensi pers Pep Guardiola bilang sebenarnya itu memang belum jadi laga debutnya Abdul Qadir Husanov yang memang baru beberapa hari sebelumnya dia tanda tangan kontrak kan. Tapi lini pertahanannya juga City tidak ada lagi yang bisa ready dan semua akhirnya harus dijalankan oleh Husanov debut itu. Yang gue lihat ya, gue nonton itu gue pikir Chelsea itu sebenarnya ketika dia dapat gol pertama dia bisa dapat gol kedua kalau bisa maksimal peluang-peluang yang dia dapatkan ya. Khusus di Husanov sendiri tercatat 50 menit dia bermain itu kalinya 8 kali dia salah passing catatannya. Oke. Ya kan? Artinya kalau itu bisa dimanfaatkan. Betul, menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh Chelsea. Demam panggungnya Husanov itu sebenarnya harusnya Chelsea bisa tidak seperti itu. Nah Chelsea juga sebenarnya waktu ketinggalan 1-2, andai kata dia bisa dapat gol penyeimbang, gue yakin laga itu akan rame. Tapi itulah yang tidak bisa dimiliki oleh Chelsea dalam laga tersebut. Malah kalau kita ngomongin Manchester City, ya gue agak beri applause dengan permainan Umar Marmoush gitu. Dan satu hal kalau lo lihat Dev, ini menurut gue ya Manchester City tuh memainkan pola yang agak berbeda dengan yang sebelumnya. Lebih direct mainnya, berani lebih direct dengan adanya yang bisa buka celah ke tengah dan membuat Erling Haaland juga pergerakannya semakin variatif seperti itu. Ya terbukti lah gol kedua juga yang dibikin oleh Haaland ya, umpannya Ederson. Dan ini assist ketiga Ederson lo buat Haaland lo. Total tuh Ederson kiper udah pernah bikin 6 assist. Iya, 6 assist. 3 itu untuk Erling Haaland dan 3 lainnya sebelum Erling Haaland bergabung di Manchester City, ada buat Sergio Aguero kayak gitu. Dan itu yang membuat laga akhirnya Manchester City bisa ya dapat lagi gol ketiga. Phil Foden tuh bagus banget tuh. Itu bolong banget ini pertahanannya Chelsea. Enggak, karena dua tim ini yang gue lihat kemarin itu di pertandingan itu menerapkan 2 sistem yang berbeda dari yang gue tonton sebelum-sebelumnya Bang DJ. Betul. Chelsea biasa dia bermain deep, main dari bawah, berusaha untuk build up, tapi kemarin mereka itu Chelsea itu bermain bagaimana bola harus cepat disalurkan ke tengah dan dia langsung backnya naik semua, jadi high defensive line yang diterapkan oleh Chelsea. Sementara City benar kata lu dia bermain cukup direct dan dia memaksa wingbacknya untuk naik tinggi banget. Jadi ketika center backnya City atau pemain tengahnya City memiliki kesempatan untuk menyalurkan bola-bola direct, mereka punya banyak opsi di depan. Betul. Dan itu dimanfaatkan dengan baik oleh City dan ya Chelsea lagi-lagi dihukum dari situ. Ya, yang jelas seperti yang kita omong, Erling Haaland dan Foden walaupun gak hat-trick dan brace masuk di papan skor. Ini udah Erling Haaland sih dia ketiga kali beruntun buat Foden loh. Dia bikin gol di Premier League. Dan mohon maaf nih Dev, ya gak usah sedih-sedih amat. Ya kan, Manchester City jadi klub pertama di Premier League musim ini di mana Chelsea gagal dapat poin.
2 pertandingan kan kalah. Iya, betul. Kalahnya juga dengan yang sama lagi defisitnya. Defisit ya. 0-2 1-3. Ya agak lebih bagus lah bisa nyetak gol 1 ya kan, bukan 2 kan. Tapi ya kekalahan yang berdampak Chelsea turun peringkat ya kan ke peringkat ke-6 karena di saat yang lain gitu ya Newcastle United ya bisa menang juga kan kemarin. Menang. Manchester City bahkan sekarang menyalip kan 1 poin ya selisihnya sama Newcastle. Bukan sama Chelsea. Enggak lah, udah beda 1 poin kan. Oh iya deh, dua beda. Kan tadinya Chelsea unggul 2 poin. Iya, kalau menang bisa jadi 5 poin tapi laga yang pantas yang untuk dimenangkan oleh Manchester City dan ya ini dengan Manchester City yang dapat tambahan main seperti Umar Mamus ini ya menarik ditunggu. Ternyata menjadi suntikan yang cukup baik dan cukup dibutuhkan sepertinya oleh City sih Bang. Iya, dan di laga kemarin kan Kevin De Bruyne tidak memainkan laga dari awal ya. Dari awal. Jadi ini opsi pilihan atau gaya permainan yang dulu misalnya City yang kita kenal adalah dengan banyak memegang bola, ini barangkali akan ada variatif lain dan cukup menarik karena pekan depan setelah Enzo Maresca, Mikel Arteta yang akan berusaha mengadu taktik dengan Pep Guardiola. Ya, tapi itu mungkin akan dibahas itu nanti di edisi preview. Cuman gue mau langsung lanjut aja. Ntar dulu dong, tanya dulu fans Chelsea-nya. Jadi gimana nih? Sejak apanya? Kalah mulu kayaknya nggak, baru menang sama Wolves doang kan? Ya udahlah, astaga Tuhan. Ya kan gue selalu dengan statement. Ini jangan-jangan berkurang nih. Apa? Ekspektasi nih. Turun lagi, bukan 4 besar. Ya ke Eropa aja deh. Paling enggak jangan ke Conference League gitu ya. Buat fans Chelsea. Kalau gue lihat yang beredar di sosial media, kita siap turun. Ya. Iya benar. Kita siap turun. Betul. Gitu. Ya. Tapi ya sekali lagi ya hasil yang pantas untuk Manchester City. Betul, setuju. Dan ini dia betah banget nih kayaknya Bang DJ untuk terus menang dan mempertahankan posisinya di rank 1. Siapa tuh? Liverpool. Ya kan Liverpool itu percuma menang mulu juga. Nah, posisinya enggak berubah-berubah, enggak naik-naik katanya kayak gitu ya kan. 4-1 lawan Ipswich. Bang DJ ada komentar lu. Ya kan kita udah ngomong kemarin ya, ini laga yang harusnya dimenangkan oleh Liverpool dengan mudah dan setengah pertandingan kan atau 45 menit pertama udah 3-0. Cuma yang menarik adalah gue tadinya kan bilang ya, gue pikir akan ada rotasi pemain yang cukup banyak gitu, tapi ternyata di awal ya gue melihat Arne Slot justru ya menyiapkan laga ini sangat serius. Artinya dia mungkin jarak selisih 6 poin dengan tabungan 1 pertandingan belum terlalu aman buat dia, dan sekali lagi respect terhadap pertandingan menghadapi Ipswich dan ya seperti yang kita lihat Liverpool ya itu laga yang mudah sih untuk dimenangin. Mungkin satu-satunya yang menjadi minus sedikit adalah mereka kebobolan. Ya cuma 1 walaupun kebobolan. Ya sebenarnya itu laga yang bisa mereka menangkan secara clean sheet kayak gitu. Tapi yang lainnya oke. Dan Mohamed Salah mencetak gol lagi. Dengan Erling Haaland cetak gol, Mohamed Salah cetak gol, persaingan jadi top skor semakin ramai. Mengingat di laga lain Newcastle United yang menang 3-1 di kandang Southampton ya, di St. Mary. Bisa cetak brace. Iya betul. Ya kan? Jadi persaingan perebutan gelar pencetak gol terbanyak musim ini cukup ramai. Iya betul. Dan sayangnya abang kita nggak cetak gol Bang DJ. Siapa itu? Chris Wood. Klubnya malah kebantai nih. Nah itu yang kita bilang kan. Ini juga cukup ramai juga nih si siapa? Andoni Iraola. Iya. Jadi kalau gua lihat data statistik, inilah pertama kali musim ini gawang Nottingham Forest itu hancur lebur sampai 5 kali. Iya ya kalau gua perhatiin datanya. Iya. Dan FC Perhutani ini kalahnya 5-0 sama Bournemouth. Iya. Iya kan? Ini Bournemouth ini gila loh, Dev. Dalam 12 pertandingan mereka, 11 diantaranya di Premier League. Bournemouth belum pernah kalah. Kan? The Cherries ini lagi menjadi daya tarik tersendiri. Setelah dia bisa ngalahin, memberi kekalahan pertama bagi Manchester City, Arsenal kayak gitu ya. Ini sekarang laju mereka dengan tidak kalah dalam 11 pertandingan ini cukup baik.
Meskipun kadang-kadang mereka terpeleset menghadapi tim-tim yang mungkin seimbang atau di bawah bisa cuma imbang menilai kan? hasil. Iya. Imbang. 5-0 Justin Kluivert kembali nyetak gol. Ini sejak nama Kluivert ini familiar di telinga para semakin familiar ya di telinga para pecinta sepak bola di Indonesia. Nggak bapak nggak anak ya. Gile nih. Kayaknya punya ini sendiri dia. Wah, bapak gua udah mendunia nih di posting sana sini. Beban lah buat dia. Jadi dan bagus, termotivasi dia. Luar biasa loh Kluivert ya. Udah 2 musim ini 2 kali bikin hat-trick. Sekarang 3 laga terakhir dia cetak gol. Kalau nggak salah udah 11 atau 12 gol, 11 gol kayaknya di Premier League. Permainan yang oke itu membuat sekarang Bournemouth poinnya sama Chelsea. 40 iya kan memang dia rank 7, Chelsea rank 6, beda ini doang. Beda selisih gol ya? Iya. Ya Allah deh. Kita udah siap turun. Tapi emang Bournemouth ya, Iraola emang keren sih. Gokil sih memang Iraola tuh. Dan pekan depan ujiannya nih, karena yang dihadapi ada Liverpool. Wah, seru. Mainnya di Vitality Stadium. Main di Bournemouth ya berarti ya. Iya, ini seru nih. Kalau demi serunya kompetisi, kayaknya banyak yang akan dukung Bournemouth untuk kalian Liverpool. Nanti kita bahas lah. Iya, nanti kita bahas lagi. Iya kan. Oke, sedikit aja Bang DJ sebelum pindah ke MU nih, Arsenal Wolves. Ya itulah, Arsenal kadang-kadang bikin sulit dirinya sendiri ya kan. Gua nggak ngerti. Ya untung ada Calafiori. Iya. Iya. Gua nggak lihat golnya kayak gimana sih sebenarnya, cuman ya at least 3 poin yang penting lah untuk Arsenal. 3 poin yang penting, apalagi mereka masuk ruang ganti dengan status fakta bahwa pemain mereka ada yang keluar. Lu bayangin ya, menghadapi Wolves skornya 0-0, satu pemain kena kartu merah. Ya udah kebayang tuh sebenarnya. Liverpool udah menang duluan lawan Ipswich. Gue tadinya berpikir ya iyalah ini. Itu gue habis gol Calafiori ini gue matiin TV karena gue ngantuk sebenarnya. Tapi ya bersyukur skornya Arsenal 1-0. Buat fans The Gunners sih ya ini kemenangan yang melegakan hati dan jiwa ya. Cukup melegakan lah. Iya. Ya minimal gini lah. Kita tetap dapat 3 poin yang kita perlukan. Betul. Itu buat fans Arsenal. Ya. Tapi ya gue nggak ngerti kenapa Arsenal ya masih begini-gini aja gitu si Arteta ini ya. Cuma kan gue bukan fans yang harus bilang Arteta out gitu ya. Iya sama gue juga. Iya kan. Cuma ya dia memang harus cari striker sih Dev. Iya kan. Ya memang semua sudah yang tadinya concernnya maksudnya yang tadinya concernnya nggak harus ngedatengin strikers, lu juga sebelumnya kayaknya belum tentu harus datengin strikers, sampai semuanya Bang DJ udah Arsenal harus datengin strikers. Sampai sekarang semua yang dibicarakan di sosial media ini ya Arsenal harus datengin striker. Betul. Gitu. Bersyukurlah mereka bisa menang kemarin. Iya. Iya kan. Soalnya ya itu tadi kan Newcastle menang, City menang, Liverpool menang. Hah? Masih dia mau ikut-ikutan tetangga Spurs, ya kan? Nah, ini ngomongin lanjut ngomongin Spurs. Wah, udahlah. Ini gue jadi bertanya-tanya kenapa nggak lu masuk ke cocokologi tadi di awal gitu. Ya gue sama Spurs nih kayak menurut gue ya. Ya kalau emang mau di PHK deh itu pelatihnya. Udah ngawur banget. Ini kan udah nomor 15 kalau enggak salah ya. Iya. 15 apa 16? 15 kayaknya. Dan udah sekian kali. Udah di bawah, Pak. Iya kan? Sampai di bawah. Bahkan sang kapten Son Heung-min bilang ya ini menyedihkan sih sebenarnya. Mereka sempat unggul 1-0 tapi nggak bisa mempertahankan permainan yang baik gitu, peluang hilang begitu aja. Tiba-tiba Leicester City dapat gol cepet 2 dan akhirnya kelar. Ya walaupun sekali lagi memang menghadapi tim-tim yang sedang berjuang untuk tidak masuk ke zona degradasi itu nggak pernah mudah gitu ya. Mau kata Ipswich, Southampton, Wolves, termasuk Leicester, jadi nggak bisa main-main. Nah sekarang kan posisinya juga udah mungkin nomor berapa sih? Kayaknya 15. Ya kalau menurut gua sih strateginya yang diterapkan selama ini oleh Spurs di lapangan udah nggak cocok deh kalau emang mereka masih mau bertahan. Masa musim ini cuma satu doang yang membanggakan, menang di Old Trafford, ya kan?
Masa itu doang sih buat Spurs? Apa jangan-jangan cuma itu yang cari? Nah, menang di Old Trafford dan di Etihad. Gila. Nah, itu juga Bang DJ yang mau gua jadiin jembatan untuk ke pembahasan selanjutnya nih si Manchester United. Tapi lu jembatannya bikinnya pakai apa tuh? Bikin jembatan. Iya, ya kan? bridging ya kan. Mau bahasa anak sekarang ya. Itu laga penutup ya? Laga penutup di match week ke-23. MU udah 2 kali kemenangan Bang DJ, kemarin di Europa League dan juga di ini melawan Fulham. Lawan Glasgow Rangers ya? Rangers ya. 2-1 ya. 2-1. Itu juga kebobolan duluan kan? Kebobolan duluan, betul. Nah, nanti sebelum ke pertandingan ini, kalau gue lihat dari match dari MU-nya itu sendiri Bang DJ, nanti di di hari Jumat dini hari dia akan bermain lagi di Europa League. Gue melawan apa ini? FCSB nih, nggak tahu panjangannya apa nih. Minggu ini. Oh, oke. Nah, abis itu di pekan depannya kan lawan Crystal Palace. Setelah lawan Crystal Palace lawan Leicester. Mungkin terlalu jauh. Tapi kalau dilihat dari track record MU sebelumnya di pertemuan pertama, MU harusnya bisa menyelesaikan ini dengan baik atau dengan kemenangan. Ya, itu ini secara teori memang. Teorinya udah nggak ini, kalau teori Darwin bisa abadi. Ini teorinya nggak bisa nih ya, fluktuatif. Udah kayak harga saham, tau nggak? Ini Kang Iwan tuh ini ngomongin, setiap kita ngomongin MU udah nunduk aja deh. Bener kata Obeng tadi, bener. Bang nggak usah dibahas MU, bang nggak usah dipuji-puji gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau ngelihat lawan-lawannya lu mau bilang bahwa harusnya Manchester United bisa menang streak nih. Ya, sehingga memang kalau misalkan dia bisa menyelesaikan ini dengan baik dengan kemenangan, itu yang dibutuhkan oleh Amorim dan juga pasukannya pada saat ini. Win streak at least 3-5 kemenangan yang nanti di match ke-6-nya dia akan melawan Spurs. Gitu maksudnya. Belum pernah menang 3 kali ya City. Manchester United ya. Belum. Nah, makanya itu momentumnya di sini nih, bisa nggak nih gitu maksudnya. Tapi kalau kemarin kita melihat pertandingan menghadapi Fulham ya. Waktu gue liat starternya, nah itu bukan Kobbie Mainoo dan Ugarte, tapi memainkan Bruno Fernandes dan Ugarte sebagai jangkar di lini tengah. Kemudian dengan berani memainkan Garnacho dan Amad Diallo, 2 pemain yang menurut gue kan ini punya kecepatan, punya kelincahan gitu ya. Nah, cuma memang Rasmus Højlund aja yang menurut gue sih agak nggak tahu ya, kayaknya striker ini sedang mengalami masa di mana dia tidak punya kepercayaan diri yang tinggi untuk bisa mencetak gol gitu loh. Sampai akhirnya dia ditarik keluar kan dan diganti oleh Joshua Zirkzee gitu kan. Nah, tapi kalau ngelihat laga itu kan, Dev, kita sama-sama tahu bahwa Fulham dalam 5-6 pertandingan terakhir mereka selalu bermain dengan determinasi. Mereka bermain dengan cukup punya fighting spirit yang sangat tinggi. Dan kalau kemarin melihat pertandingan yang berjalan di Craven Cottage, sebenarnya Fulham lebih baik menurut gua. Lebih baik. Kalau kita lihat data statistik setelah pertandingan, bahkan shots on targetnya Fulham lebih banyak dibanding Manchester United. Termasuk penguasaan bola, walaupun tuh laga sebenarnya seimbang. Artinya gol Lisandro Martinez itu benar-benar sebuah gol yang membuat Manchester United tuh selamat gitu dari kekacauan kacau maut yang terjadi lagi itu, jangan-jangan kayak gitu kan. Dan menurut gue semua permainan Onana juga sebenarnya main lagi bagus, ya kan. Kemudian De Ligt, Maguire, Lisandro Martinez juga bagus. Dan yang menarik kan bagaimana tadi seorang Lisandro Martinez bisa cetak gol. Dia pemain belakang tapi dia kemarin juga lebih banyak main berusaha untuk overlap ke tengah, kemudian berani ke depan gitu. Dan ketika gol itu terjadi kan ada posisi dia yang sedang memang naik gitu, dan mendapatkan ruang space yang akhirnya bisa dikonversi menjadi gol gitu. Tapi kalau gaya bermain ini tetap seperti ini Manchester United, dengan lawan Rangers kan juga menangnya sulit ya. Ya lu gimana untuk bisa lebih naik lagi gitu di posisi di peringkat ini gitu. Dan kalau tadi bilang lawan Crystal Palace, Leicester City, sekali lagi Dev, ini kan Crystal Palace
Kalau nggak salah posisinya cuma 11-12 ya sama MU sekarang. MU nomor Leicester. 12. Crystal Palace Oh, ya, Crystal pekan depan. Palace. Ya ini kan juga laga menarik nih sebenarnya. Tapi kalau memang kemenangan-kemenangan itu bisa diambil, ya MU harusnya sih bisa segera mungkin kalau kita screenshot papan tabel ya udah ada Udah di naik, atas, iya. ya kan. Kayak gitu. Iya, karena memang kalau dia bisa menyelesaikan lawan Crystal Palace sama siapa? Leicester, kemungkinan dia udah bisa naik ke rank 10. Iya. Gitu. Itu kemarin Dev, waktu kemarin kan libur ya. Hmm. Ya gue lagi di rumah terus ngobrol-ngobrol. Bang, yang gue heran ya di saat MU kayak gini Scott McTominay tuh luar biasa di Napoli gitu. Ya, itu Serie A, Bang. Loh, lu nggak bisa ngomong kayak begitu, lu mau Serie A. Nyatanya tim-tim Serie A bisa ngalahin tim-tim Inggris bukan, tapi maksudnya kalau ngeliat gayanya Scott McTominay, itu kan kelihatan bahwa sebenarnya Antonio Conte itu bisa mengeksplorasi semua yang dimiliki oleh gaya mainnya tetep kok, mainnya tampil di tengah. Gue sih nggak bisa bilang itu Serie A, dan lu mau bilang misalnya tim-tim Serie A lebih gampang sih, ya enggak, MU-nya aja yang bleek menurut gua sih. Tapi ya memang kadang-kadang seperti itu ya, kayak kita ngeliat Mason Greenwood di Marseille kan juga bisa bersinar ya kan. Siapa? Martial juga katanya oke. Di mana? Di mana sih Martial? Nggak tahu, gue udah nggak ngikutin lagi. Tapi yang jelas Anthony ke La Liga. ke La Liga. Iya, keren. Iya kan? Iya. Nanti jadi keren lagi di zona. Allah, emang bleek deh emang. Tapi itu tadi ya, 3 poin yang penting banget lah. Iya. Jadi makanya tadi gue bilang Liverpool, Manchester City, 2 klub besar yang menang meyakinkan. Oh iya. Spurs dan Chelsea, 2 klub besar yang ya gue nggak mau bilang memalukan tapi yang merana gitu kan. Iya, sementara merana, Arsenal dan Manchester United, 2 klub besar yang beruntung tanda kutip bisa menang. Ingat Newcastle United, Bournemouth, dan belum lagi yang lain-lain juga nih. Kayak Brighton aja tiba-tiba kalah sama Everton. 0-1. Ini laga masih seru. Laga-laga masih seru, apalagi pekan depan ada laga big match ya. Big match. Arsenal Manchester City, Bournemouth Liverpool, dan siapa yang bisa jamin MU bisa ngalahin Crystal Palace. Tutup dulu deh. Oke, thank you Bang DJ untuk review edisi kali ini. Oh ya, selamat merayakan Imlek ya buat teman-teman ya. Gongsi. Ya kan, semoga di tahun ular kayu ya. Nggak tahu Manchester United. Elah udah kayaknya lagi baik. Atau kan ini kan ular kayu ya. Nottingham Forest, hutan. Oh iya. Pantesan di posisi 3. Greenwood, kayu. Mau dibalikin, Mati Imlek buat teman-teman semuanya. Oke, thank you Bang DJ. Kalau gitu sahabat Kompas dan sobat Halftime Break, sampai jumpa di edisi Halftime Break selanjutnya. Bye bye guys, thank you.